Khairunisa. Saya dari kelas 3D, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan di sini saya sebagai kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat mal, syarat dan ketentuan zakat mal, kemudian ada siapa saja yang menerima zakat mal, kemudian ada jenis-jenis zakat mal dan total kewajiban yang wajib dibayarkan untuk zakat mal, dari zakat emas, zakat perak, zakat penghasilan, dan juga zakat investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswanto dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman rekan saya, yaitu Rika Khairunisa, yang menjelaskan tentang jenis-jenis zakat mal dan total kewajiban zakat. Serta di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu studi kasus tentang cara penghitungan zakat mal. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hikmah zakat mal. Oke, tetap saksikan video ini dan tetap keadaan enjoy. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah jenis zakat yang dikeluarkan individu maupun lembaga atas harta atau penghasilan yang diperoleh dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Harta di sini bermaksud segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian, adapun pengertian zakat mal menurut Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998. Zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seseorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian adapun syarat dan ketentuan zakat mal. Yang pertama adalah milik penuh. Artinya, harta yang akan dizakatkan harus merupakan milik individu atau lembaga yang akan mengeluarkan zakat, seperti usaha, warisan, pemberian-pemberian yang sah. Dan jika harta tersebut dimiliki secara haram atau tidak baik, maka zakatnya menjadi tidak sah. Yang kedua adalah berkembang. Artinya apa? Bila digunakan untuk suatu kepentingan usaha, hal tersebut memiliki potensi untuk selalu bertambah dan berkembang jumlahnya setiap mereka melakukan usaha. Yang ketiga adalah mencapai nisab. Apa sih artinya nisab? Nisab adalah ukuran atau jumlah minimal harta sehingga wajib untuk dizakatkan. Tidak ada ketentuan wajib berzakat apabila harta yang dimiliki belum mencapai ukuran nisab. Yang keempat adalah melebihi kebutuhan pokok. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat mal hendaknya memastikan bahwa kebutuhan pokok diri dan keluarganya sudah betul-betul tercukupi, seperti kebutuhan belanja sehari-hari, pakaian yang akan dia pakai, rumah yang mereka tempati, pendidikan anak-anaknya, dan sebagainya. Yang kelima adalah batas utang. Seseorang yang memiliki utang dan jika dikonversikan ke harta mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, maka dirinya bebas dari kewajiban membayar zakat mal. Misalkan, seseorang meminjam uang di bank. Nah, harta tersebut tidak memenuhi ukuran nisab yang harus dia keluarkan untuk zakat mal, maka seseorang tersebut tidak wajib untuk membayar zakat mal. Kemudian adapun berlalu 1 tahun atau yang bisa disebut dengan al-haul. Artinya harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang masa kepemilikannya sudah mencapai minimal 1 tahun atau haul. Ini berlaku untuk hewan ternak, perhiasan, harta simpanan, dan hasil perniagaan. Sedangkan untuk harta pertanian tidak ada syarat haul. Seperti kayak buah-buahan, sayur-sayuran, dia tidak ada syarat untuk haul tersebut. Kemudian penerima zakat mal. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentuan. Ada 8 golongan orang yang dapat menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Ialah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya sehari-hari. Maksud di sini adalah seseorang yang tidak mampu membelikan bahan makanan untuk makan mereka sehari-hari, tidak mampu membeli
pakaian yang pantas mereka layak untuk gunakan, tidak layak mendapatkan tempat tinggal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada orang miskin, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Yang ketiga ada orang amil, adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil dalam kategori di sini adalah seseorang yang menjadikan wadah untuk seseorang memberikan zakat malnya sebelum diberikan kepada yang berhak. Yang keempat adapun mu'alaf, adalah mereka yang baru masuk ke dalam Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam kategori tauhid dan syariahnya. Kemudian yang kelima ada hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Keenam ada gharimin, adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Kemudian yang ketujuh ada fisabilillah, adalah mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada ibnu samil, artinya mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sabil di sini kalian bisa melihat seperti seseorang yang sedang menempuh pendidikan di pesantren. Mereka menuntut ilmu di jalan Allah sesuai dengan agama. Tapi ketika mereka semisalnya tidak mampu untuk membayarkan uang SPP atau dan sebagainya, mereka berhak mendapatkan zakat mal itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat mal dan total kewajiban zakat. Zakat emas dan perak. Bila kamu saat ini memiliki simpanan emas dan perak, jangan lupa membayarkan zakat untuk emas dan perak. Kemudian kita akan membahas mengenai zakat emas. Untuk mencapai haul 1 tahun, mencapai nisab 85 gram emas murni, besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Bagaimana cara menghitung zakat emas? Jika seluruh emas yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka zakat emasnya adalah emas yang dimiliki dikali harga emas, kemudian dikali dengan 2,5%. Bila emas yang dimiliki ada yang dipakai seperti perhiasan, maka hitungan zakat adalah emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipermasaikan dikalikan harga emas dikalikan dengan 2,5%. Harga emas di sini adalah harga emas pada saat itu. Misalkan mereka membeli pada saat harga emas hanya 1 juta rupiah, tetapi mereka menjualnya kemudian harga emasnya sekitar 800.000 atau 900.000, maka mereka harus mengkalikan harga emasnya sesuai dengan harga emas pada tahun itu. Kemudian selanjutnya adalah zakat perak. Untuk mencapai haul setahun, mencapai nisab 595 gram perak, besar zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5%. Cara menghitung zakat perak adalah jika seluruh perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka hitungan zakatnya adalah perak yang dimiliki dikali harga perak pada saat itu dikali juga dengan 2,5%. Jika harga perak yang dimiliki ada yang dipakai, maka hitungannya menjadi zakat sama dengan perak yang dimiliki dikurang perak yang dipakai dikali harga emas dikali 2,5%. Selanjutnya zakat profesi dan penghasilan. Zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan kalian maka disebut juga dengan zakat penghasilan. Ini adalah zakat yang harus dikeluarkan apabila pendapatan kamu telah mencapai nisab atau ukuran tertentu. Saat ini ukurannya adalah pendapatan setara 520 kg beras, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Untuk menghitung dari pendapatan kasar atau bruto, besar zakat yang dikeluarkan adalah pendapatan total dikali dengan 2,5%. Menghitung pendapatan bersih bisa atau juga neto, yang pertama adalah pendapatan wajib sama dengan pendapatan total dikurang dengan pendapatan per bulan. Atau yang kedua adalah besar zakat yang harus dibayarkan adalah pendapatan wajib dikali dengan 2,5%.
Nah, pengeluaran per bulan adalah pengeluaran kebutuhan primer, sandang, pangan, dan juga papan. Pengeluaran per bulan termasuk juga pengeluaran diri, pengeluaran istri, 3 anak, orang tua, juga termasuk dengan cicilan rumah apabila mereka memiliki cicilan rumah. Bila dia seorang istri, maka kebutuhan diri, 3 orang anak, dan cicilan rumah tidak termasuk dengan pengeluaran per bulan. Kemudian ada zakat investasi. Zakat ini dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya suatu bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenakan zakat. Besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Oke, kita lanjutkan presentasi yang tadi. Di sini ada zakat tabungan, yaitu setiap orang Islam yang memiliki uang dan telah disimpan selama 1 tahun dan ternyata nilainya setara dengan 85 gram emas, yang kita misalkan 1 gram emasnya itu seharga Rp950.000, maka kalau kita kalikan 85 gram yaitu sebesar Rp80.750.000, yang dimana wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, kalau zakat rikas, yaitu setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun, atau rikas, yaitu berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya, maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Nah, maksud dari kalimat ini yaitu apabila kita menemukan harta dari kerajaan. Kita ambil contoh kerajaan Majapahit. Nah, maka barang-barang yang kita temukan, baik bisa berupa emas atau perak, atau benda-benda lainnya yang kalau kita jualkan itu mempunyai nilai, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu selalu kita lakukan setiap bulan Ramadan. Maka kita tidak asing lagi dengan zakat fitrah ini, yaitu zakat fitrah atau penyucian jiwa. Zakat ini diwajibkan atau dibayarkan oleh setiap orang yang mampu atau memiliki kelebihan kemampuan dalam pemenuhan pangan selama setahun sekali. Kamu yang menjadi kepala keluarga dan menafkahi banyak orang, maka berkewajiban pula mengeluarkan zakat fitrah yang tanggungannya seperti anak, istri, orang tua, dan sebagainya. Nah, kira-kira berapa sih ukuran zakat fitrah? Nah, besar zakat fitrah itu adalah sekitar 3,5 liter atau 2,7 kg beras atau bahan makanan yang dimakan sehari-hari. Zakat ini dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau kita bayarnya setelah sholat Idul Fitri, maka dihitungnya bukan dalam kategori zakat fitrah, tapi zakat amal gitu. Oke, langsung. Nah, di sini ada zakat hewan ternak. Ada 3 kategori dalam zakat hewan ternak ini, yaitu 1 hewan ternak unta, yang kedua hewan ternak kambing atau domba, yang ketiga hewan ternak sapi atau kerbau. Nah, hewan ternak unta ini jika orang tersebut mempunyai 5 sampai 9 ekor unta, maka zakatnya yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Dan kalau orang tersebut mempunyai 10 sampai 14 ekor unta, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Dan
kalau misalkan mempunyai 15 sampai 19 ekor unta, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Dan kalau misalkan mempunyai 20 sampai 24 ekor unta, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 4 ekor kambing. Nah, dari setiap penjumlahan meningkatnya 5 ekor unta, maka diwajibkan untuk menambah 1 ekor kambing untuk dikeluarkan zakatnya. Dan untuk hewan ternak kambing atau domba, kita misalkan orang tersebut mempunyai 0 sampai 120 ekor, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Dan kalau misalkan orang tersebut mempunyai 120 sampai 200 ekor, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Dan kalau misalkan orang tersebut mempunyai 201 sampai 399 ekor, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Dan yang terakhir adalah 400 sampai 499 ekor, zakatnya yang dikeluarkan adalah 4 ekor kambing dan seterusnya. Setiap 100 ekor, zakatnya selalu bertambah 1 ekor kambing. Dan untuk hewan ternak sapi atau kerbau, misalkan orang tersebut mempunyai 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi jantan atau betina yang berusia 1 tahun. Dan jika orang tersebut mempunyai 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 2 ekor anak sapi betina yang berusia 2 tahun. Dan apabila orang tersebut mempunyai 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 2 ekor anak sapi jantan. Dan yang terakhir, jika orang tersebut mempunyai 70 sampai 79 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 2 ekor sapi. Zakatnya yang dikeluarkan adalah 2 ekor anak sapi betina yang berusia 2 tahun ditambah dengan 1 ekor anak sapi jantan yang berusia 1 tahun dan seterusnya. Oke, zakat pertanian. Bila kamu bermata pencaharian sebagai petani yang menghasilkan makanan pokok, ternyata ada hitungan zakatnya. Apa ketentuannya? Ketentuannya sebagai berikut, yaitu mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok. Tetapi, jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di sebuah daerah. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Nah, maksud dari kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air ini adalah sistem pertanian yang masih alami. Maka yang dikeluarkan adalah 10%. Tetapi jika kadar zakat diairi dengan cara disiram atau dengan menggunakan alat atau irigasi, maka zakatnya yang dikeluarkan dari 5%. Nah, dalam melakukan zakat pertanian ini dilakukan atau dibayarkan setiap masa panen. Kalau tidak panen, maka tidak diwajibkan untuk melakukan zakat. Oke, zakat perdagangan. Setiap kekayaan atau penghasilan dari berniaga atau berdagang wajib dikeluarkan zakatnya. Kekayaan dari berniaga di sini termasuk dari stok barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Bila nilai total dari kekayaan dari kegiatan berdagang tersebut
setelah dikurangi kewajiban utang telah mencapai nishab, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas, dan telah berusia 1 tahun haul, maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Dan apa sih rumusnya dalam menangani zakat perdagangan ini? Yaitu dari modal yang diputar ditambah keuntungan, ditambah piutang yang masih dicairkan, dikurang dengan hutang, dikurang dengan kerugian, dan dikalikan dengan 2,5%. Itu cara perhitungannya. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat salah satu studi kasus dalam perhitungan zakat mal. Nah, di sini ada rumusnya dalam mengatasi masalah studi kasus tersebut, yaitu zakat mal sama dengan 2,5% dikali dengan total jumlah harta yang disimpan selama setahun. Kita ambil contoh, Pak Andi mempunyai penghasilan gaji kotornya setiap bulannya, yaitu 10 juta rupiah. Karena Pak Andi mempunyai kebutuhan dalam biaya sehari-hari sebesar 4 juta rupiah, maka karena Pak Andi adalah seorang muslim, yang dimana dalam ajaran agama Islam diwajibkan untuk membayar zakat mal jika merasa dirinya mampu, maka berapakah jumlah uang yang dikeluarkan zakat mal oleh Pak Budi selama setahun? Nah, cara perhitungannya, pertama kita ketahui dulu berapa gaji kotornya Pak Andi setiap bulannya, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Tetapi Pak Andi mempunyai biaya kebutuhan sehari-hari, maka gaji bersihnya dari Pak Andi setiap bulannya, yaitu gaji kotor dikurang dengan kebutuhan biaya sehari-hari. Sama dengan gaji kotornya itu kan 10 juta rupiah dikurang 4 juta rupiah. Maka sama dengan 6 juta rupiah. Dan kalau kita hitung gajinya Pak Andi yang bersihnya selama setahun, maka menjadi sebesar 6 juta rupiah dikali 12 bulan, sama dengan 72 juta rupiah. Sehingga kalau kita hitungkan ke dalam rumus zakat mal, menjadi 2,5% dikali total jumlah harta yang disimpan selama setahun. Maka sama dengan menjadi 2,5% dikali 72 juta rupiah. Sama dengan yaitu sebesar 1.800.000 rupiah. Jadi, total uang yang dikeluarkan oleh Pak Budi untuk melakukan zakat mal selama setahun adalah sebesar 1.800.000 rupiah. Begitu. Oke, langsung lanjut. Nah, ternyata dari kita melakukan zakat mal, ternyata mempunyai hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Ada beberapa hikmah yang bisa didapatkan dari zakat mal. Di antaranya, 1. Menghindari dari kesenjangan sosial. Yang kedua, sebagai pilar amal jariah antara yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak buruk umat atau seseorang. Yang keempat, sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang keenam, untuk pengembangan potensi umat. Yang ketujuh, menambahkan pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Yang kedelapan, memberantas penyakit hati seperti sombong,
iri, dan lain-lainnya. Yang kesembilan, dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa atau menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan juga mampu mengikis sifat kikir seseorang dalam keserakahan. Yang kesepuluh, tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis. Ya, cukup sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun pengucapan yang sekiranya menyinggung kalian. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.